Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bihi amsayna wa bihi asbahna wa bihi nahya wa bihi namutu wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri dengan memperbanyak kalimat alhamdulillah dengan lisan kita, tahmid subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa adada nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kemudian dengan anggota badan kita, dengan ibadah yang paling utama yaitu salat, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika malam harinya memperbanyak qiyamnya, sehingga ketika ditanya, beliau Rasulullah SAW menjawab, afala akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur. Kemudian dengan potensi atau karunia Allah SWT berupa harta, ya kita menyisihkan setiap hari berapapun ke masjid atau ke tempat lain atau berbentuk makanan, karena di dalam surat Al-Baqarah yang kita hafal, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagaimana sholat 5 waktu itu tiap hari kita laksanakan, kita dirikan, maka infakun demikian, karena tidak ada beda, tidak beda. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang yang bertakwa itu salat dan infak. Jadi tidak terpisahkan. Kalau salat pasti infak. Karena karakter orang yang bertakwa, yang kita semua dengan berbagai aktivitas ibadah itu ingin meraihnya, ya, derajat takwa, karena Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya hanya Allah menerima dari hamba-hamba yang bertakwa. Di gerbang kita berada, gerbang menuju bulan penuh berkah, yang ayatnya diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa dengan melaksanakan saum di bulan Ramadan. Adalah peluang, kesempatan, dan mudah-mudahan kita disampaikan, ya, dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bulan penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Kita lanjutkan tadarusnya sampai ayat berapa? 53. Oh ya. Wahai Isnin Sas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma badi'as samawati wal ard, dzal jalali wal
العزة لا ترام أسألك يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن ترزقني كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات وذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Allahumma alhamdulillah. Ya, tadi sampaikan Ustaz Sa'rani ayat ke-61 itu ada salah satu syariat Allah yang bernama mubahalah. Di sini ayatnya faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu. Faman, maka barang siapa hajjaka yang menghujatmu wahai Muhammad SAW fihi, di dalam kebenaran tentang ayat sebelumnya ini tentang Nabi Isa alaihissalam, karena mereka yang menyekutukan Allah dengan Nabi Isa alaihissalam itu tidak percaya akan kenabian atau Rasulan Nabi Isa alaihissalam, bahkan memposisikannya sebagai Tuhan. Maka ketika telah sampai kepada mereka min ba'di ma ja'aka minal ilmi, adanya keterangan, adanya dalil dan sebagainya, tetapi mereka tidak percaya, faqul, maka katakanlah, ajaklah mereka, ta'alau,
mari nad'u abna'ana, kita ajak anak-anak kita, wa abna'akum, dan anak-anak kalian, wa nisa'ana, istri-istri kalian, wa nisa'ana, istri-istri kami, wa nisa'akum, dan istri-istri kalian, wa anfusana wa anfusakum, jiwa kami, jiwa kalian. Summa nabtahil, kemudian kita bersumpah, nad'u bila'nah, ya, nad'u ibtihal atau mubahalah itu berdoa agar dilaknat, ya. Fanaj'al la'natullah, kemudian kami, kata Allah, fanaj'al, kemudian kami atau kita menjadikan la'natullahi, laknat Allah alal kadzibin, bagi orang yang berdusta. Jadi syariat mubahalah itu ketika Rasulullah SAW didustakan dengan dakwahnya, ya, yang mengatakan atau menyampaikan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sama seperti Nabi Adam alaihissalam, khalaqahu min turab, bahwa Nabi Isa itu diciptakan dari tanah, atau min sulalatin min tin, ya, dari saripati. Nah, ketika mereka tidak menerima hal ini, maka ajak anak, istri, ya, kemudian mungkin orang-orang yang sependapat atau loyal terhadapnya, berkumpul di suatu tempat, kemudian berdoa kepada Allah, ya, berdoa untuk dilaknat bagi yang tidak percaya dengan kebenaran, atau meminta kepada Allah agar dengan mubahalah itu ditunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang benar selamat dari laknat Allah, yang salah, yang dusta akan diazab pada saat itu pun juga, gitu ya. Itu syariat mubahalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada sumpah pocong, malah kedudukannya seperti apa itu sumpah pocong, bersumpah kepada dengan selain Allah. Ada lagi li'an. Kalau li'an itu apabila suami istri, ya, suami istri. Itu dalam surat An-Nur ada, nanti satu saat insyaallah nanti kita pembahasannya gitu. Ya, kemarin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, sebagian ulama mengatakan bahwa ayat itu tunjukkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah dan Abu Jahal serta kanca-kancanya, ya, teman-temannya. Ya, Al-Walid bin Mughirah adalah ayah dari Khalid bin Walid, ya. Ya, beliau ahli sastra, ya, sastra Arab pada saat itu tidak ada yang menandingi, ya, dengan kesastraannya. Tetapi ketika mendengar indahnya bacaan Al-Quran yang Rasulullah SAW bacakan, Walid bin Al-Mughirah ini penasaran. Innahu faqara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar, ya. Jadi sempat berpikir-pikir, ya, karena pengaruh lingkungan, ya, maka sekali lagi sering saya sampaikan, kita bersyukur berada di komunitas yang cinta akan thalabul ilmi, sehingga ketika yang sudah kita ketahui bertambah kuat keilmuan kita, keimanan kita, dan amaliyahnya. Karena ketika kita melakukan suatu amalan, dalilnya itu jelas, maka bertambah yakin, ya. Berbeda ketika kita melakukan ibadah, ya, yang kedudukan hadisnya, ya, dipertanyakan, itu lebih baik kita menghindar saja, ya, karena kalau istilah makanan itu subhat, gitu, ya. Subhat lebih baik ditinggalkan. Ya, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
Ini sikap orang mu'tadin asim ya. Mu'tadin asim, mu'tadin kemarin disampaikan dari kata i'tada, melampaui batas, asimun banyak berbuat dosa. Jadi bukan menerima kebenaran itu, tetapi mereka mengatakan asatirul awwalin, itu dongeng orang-orang terdahulu. Dan banyak ayat-ayat tentang atau satu senada dengan ini. Ya, kita lanjutkan. Ibnu Katsir, idza sami'a kalam Allah Ta'ala minar rasuli yukadzibu bihi wa yadunnu bihi dhanna as-sawi wa ya'taqidu annahu mufta'alun majmu'un min kutubil awaili kama qala ta'ala wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalina wa qala ta'ala wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yaitu yang maksud yaitu adalah tafsir dari ayat 13 ini. Idza, ketika sami'a, mu'tadin asim ini mendengar ya, atau orang yang berlampaui batas dan banyak dosanya, mendengar kalam Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran, anak-anak ya harus tahu Al-Quran itu firman Allah. Imam Ahmad bin Hanbal itu rela dipenjara karena menolak mengatakan Al-Quran makhluk Allah. Karena apa? Karena mengatakan atau meyakini Al-Quran adalah makhluk Allah itu kafir. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pada saat itu beliau lebih baik dipenjara ya. Penjara dunia kan akan berakhir daripada penjara akhirat karena kekufuran terhadap kalamullah, firman Allah. Beliau rela dipenjara. Jadi di dalam akidah bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah ya, yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam di malam Qadar ya, awal fi lailatin mubarakah minar rasuli, dari Rasulullah SAW. Jadi ketika mereka mendengarkan firman Allah dari Rasul ya dibacakan, yukadzibu bihi, dia mendustakan itu, wa yadhunnu bihi, dan mengira dengan Al-Quran itu dhanna sawi, dengan praduga buruk, fayataqidu, sehingga meyakini annahu, bahwa Al-Quran mufta'alun, dibikin-bikin. Makanya dalam surat Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Ya, seandainya Muhammad SAW taqawwal, membuat kata-kata, ya, menambah kata-kata, ba'dal aqawil, ya sedikit ya, sebagian kata-kata, la akhadna minhu bil yamin, sungguh kami, kata Allah, akan mengambilnya Muhammad dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma laqata'na minhul watin, kemudian akan diputuskan urat lehernya. Fama minkum minhum min ahadin anhu hajizin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi apa yang Allah lakukan kepada Rasulullah SAW. Ini penegasan bahwa Al-Quran itu tanzilu min hakimin hamid, diturunkan dari zat yang maha hakim, hamid, maha terpuji.
tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, dalam surat As-Sajdah diturunkan dari Allah, la raiba fihi, ya tidak ada keraguan. Ini yang dikatakan atau diyakini orang-orang yang Allah tidak berikan hidayah kepada mereka, bahwa Al-Quran kata mereka mufta'alun, ya dibikin-bikin, majmu'un dikumpulkan, min kutubil awail dari buku-buku generasi terdahulu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman tentang ucapan mereka, wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka, madza anzala rabbukum, apa yang telah Allah Tuhan kalian turunkan, qalu, maka mereka menjawab, asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Pak Madar nelpon enggak ikut ya Pak Madar ya? Ya Pak Madar nelpon enggak apa-apa, lupa. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa qalu, dan mereka berkata, asatirul awwalin, ini dalam surat Al-Furqan, bahwa Al-Quran kata mereka itu asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Iktatabaha, yang ditulis, ya dicatat, fahiya, catatan itu atau tulisan itu atau dongeng itu, tumla, didiktekan, dibacakan, alaihi, kepada Muhammad SAW, bukratan, di pagi hari, wa asilan, dan di sore hari, ya bukratan wa asilan. Itu ya tuduhan orang-orang yang tidak. Jadi kalau saat ini ada yang mendustakan, itu sudah ada ya dari masa ke masa. Itu Allah SWT sudah mengabarkan akan wa inna minkum dalam surat itu, surat Al-Haqqah, wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqul yakin. Sebelumnya apa sih? Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin 'anhu hajizin wa innahu la tadhkiratul muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Sungguhnya kami, kata Allah, sungguh mengetahui, anna minkum, bahwasanya dari kalian, mukadzibin, ada yang mendustakan Al-Quran. Jadi tidak aneh ya ketika ada kelompok manusia yang meragukan kebenaran Al-Quran. Termasuk kemarin kalau non muslim sih nggak masalah, ini ya, yang mengaku muslim itu yang barangkali yang dimaksud Allah SWT, wa inna minkum, dan sungguhnya dari sebagian kalian sebagian dari umat Islam, baik itu mungkin secara tekstual ataupun amal, ya mengamalkannya, karena ada yang mempercayai sebagian ayat dan mengingkari sebagian ayat. Ulaika humul mu'minuna haqqan, ulaika humul kafiruna haqqan. Bahkan orang yang mengimani sebagian dan mendustakan sebagian itu adalah kafir sesungguhnya, dalam surat Al-Maidah. Yang kita lanjutkan dalam tafsir As-Sa'di, wa amma man ansafa wa kana maqsuduhu al-haqqul mubinu fa innahu la yukadzibu bi yaumiddin li anna Allah qad aqama alaihi min al-adillatil qati'ati wal barahini as-sati'ati ma yaj'alahu haqqal yaqini wa sara liqulubihim mithla syamsi lil absari bi khilafi man rana ala qalbihi kasbuhu wa ghattathu ma'asihi. Dalam tafsir As-Sa'di, wa amma, dan adapun man ansafa,
Ansofa itu netral ya. Wa kana maqsuduhu, dan maksudnya adalah al-haqqul mubin, al-haqqu yang benar, al-mubin yang nyata. Fa innahu, maka sungguhnya la yukadzibu biyaumiddin, tidak mendustakan dengan hari pembalasan. Li'anna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala qad aqama alhi, telah menegakkan kepadanya minal adillatil qati'ati, dari dalil-dalil yang qat'i itu pasti, wal barahinil as-sati'ati, dan argumen-argumen yang jelas, tidak ada keraguan. Ma yaj'aluhu haqqal yakin, menjadikannya benar-benar yakin. Wa sara, bahkan menjadikannya liqulubihim, terhadap hati mereka, mithla syamsi, seperti matahari, lil absar, bagi orang yang melihat. Bihilafi, berbeda, man rona, orang yang rona itu rona apa istilahnya, rona yarinu, titik demi titik gitu. Ala qalbihi, kepada hatinya atau ke dalam hati orang ini, kasbuhu, amalnya, perbuatannya. Jadi ada kallabal rona itu satu demi satu. Jadi seperti ini. Ya. Apa? Ya. Jadi dia satu gitu ya. Apa istilahnya? Kalau kata kerjanya apa tuh? Ya. Jadi apa gini, jadi ya. Bahasa apa tuh? Coba dicari ya, ini. Kan bawah ini kan, iya kalau secara itu kalau dipahami, maksudnya kata kerja yang apa ya, yang muradif, sinonim dari ini apa gitu ya? Ya, menoda, ya. Membuat noda ya. Ini bawah HP kan buat ini, ada kamusnya ini. Nih lagi loading. Arran, menutupi. Ya, al-ghita wal hijab al-katsib. Jadi ini tutup ya. Wal hijab al-katsib, yang tebal. Kemudian arranu juga dikatakan adanasu, kotoran atau noda. Maghatu 'alal qalbi, yang menutupi hati. Wa raqibahu minal qaswah lidzanbi ba'da dzanbi, yang dilakukan atau disebabkan karena dosa, dengan akibat dosa yang terus dilakukan. Menutupi ya. Jadi ya, satu maksiat dengan maksiat berikutnya itu akan menjadikan hatinya tertutup gitu ya. Kalla bal rana ala qulubihim, kan nanti ayat berikutnya. Jadi man bihilafi man, berbeda dengan orang rana yang menutupi ala qalbi, hatinya, kasbu, karyanya, usahanya. Jadi amalnya itulah yang menutupi hatinya. Wa ghatathu, nah ini sebenarnya sudah ada di sini. Wa ghatathu, dan menutupinya ma'asihi, maksiatnya itu yang menutupi hatinya, sehingga dengar azan ya tidak pengaruh gitu. Orang lain dengar azan itu nangis, dia nggak tahu. Dia malah pergi ya. Ya pergi gitu ya. Kepanasan. Itu barangkali karena apa? Karena maksiat tadi ya, maksiat dan dosa. Ya, lanjut dengan tafsir At-Tabari. Idza tutla alaihi ayatuna yaqulu ta'ala dzikruhu, idza quri'a alaihi hujajuna wa adillatuna allati bayyannaha fi kitabina alladhi anzalnahu
ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala asatirul awwalina yaqulu qala hada ma sattarahu al-awwaluna fakatabuhu min al-ahadisi wal akhbari. Ya, udah waktunya salat. Idza tutla ketika dibacakan alaihi kepadanya, ada mu'tadin asim, orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'an. Ayatuna, ayat-ayat kami ketika dibacakan, yaqulu, Allah Subhanahu wa taala yaqulu ta'ala, berfirman Allah yang maha tinggi, zikruhu namanya atau asmanya, idza quri'a alaihi ketika dibacakan kepadanya, kepada orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, hujajuna, argumen, hujjah jamah dari kata hujjah, wa adilatuna, dan dalil kami, allati bayyannah, yang kami jelaskan, fi kitabina, di dalam kitab kami, alladzi anzalnahu, yang kami turunkan, ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka orang ini berkata, asatirul awwalin, itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Yaqulu qala, yaqulu, perawi mengatakan, qala, orang ini mengatakan, hada, ini ma satarahul awwalun, apa yang ditulis, digariskan, digoreskan, garis gores ya namanya, yang digoreskan oleh orang terdahulu, fakatabuhu, kemudian mereka mencatatnya, minal ahadis, dari cerita-cerita, wal ahbar, dan berita-berita. Ya, insyaallah sama intinya, mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu asatirul awwalin. Demikian yang kita pelajari ayat ini, hakikatnya adalah menguatkan keimanan kita terhadap kalamullah. Ketika apa yang dituduhkan itu Al-Qur'an adalah dongeng, sudah lama ya tidak akan sampai kepada kita akan kebenaran dan mukjizat-mukjizat yang sudah nampak di depan mata kita, baik yang baru terjadi atau sudah lama terjadi, ya, gejala alam yang Allah tunjukkan sebagai bukti bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang meragukan akan kebenaran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al al-Qur'ana hujjatan lana wa 'alaina. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba hammina wa ghammina fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawani shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.